Riding ergonominya memang bener-bener mantap teman-teman sekalian. Wow. Nah sobat sekalian, sebelum kita cobain Honda CB 150X di track course-nya AHM, kita akan coba dulu nih ya sesi ergonomi dalam keadaan statis. Ini motor tinggi ya teman-teman sekalian ya, seat height-nya itu sekitar 81, di atas 81,5 cm gitu ya. Sementara jangkauan kaki saya itu 75 cm gitu loh. Sehingga ini motor saya asli jinjit, boleh dibilang jinjit banget. Jadi kalau misalkan dilepas dua kaki pun, satu kaki dua-duanya sebenarnya nggak nyentuh tanah gitu. Jadi benar-benar jinjit balet sih pada dasarnya. Jadi hanya bisa satu kaki, di mana satu kaki lainnya itu menempel di footpack kayak gitu. Namun beratnya sih nggak terlalu berat ya, 130-an kilo sih masih tetap enteng sih ya. Nah, Dan jadi di sini seperti ini teman-teman. ya. Ini sementara kaki ini standar banget dan natural banget gitu ya, dan posisi apa namanya punggung itu benar-benar rata. Saya jadi benar-benar kepo, pengen rasain nih bagaimana ngelibas apa namanya sirkuit kecil di daerah Delta Mas milik Honda Safety Riding Center. Itu aja teman-teman sekalian, langsung aja kita cobain dari Honda CB 150X ini, yuk. Tadi ini udah siap-siap nih. Saya tinggal pakai glove ya, sudah pakai riding gear, helm. Mau nyobain. Tadi teman-teman udah lihat ya. Memang apa namanya seat height-nya itu lumayan banyak berubah, terutama jadi lebih tinggi. Ini sih jelas logis ya. Karena apa? Karena suspensi depan dari Honda CB 150X ini juga cukup naik gitu ya. Nah, yang berbeda juga adalah suspensi belakang nih. Suspensi belakang sedikit berbeda kalau dilihat, karena dia tuh agak sedikit jenis suspensinya itu agak sedikit progresif. Biasanya ini jauh lebih keras bila dibandingkan dengan suspensi Honda CB 150R Streetfire yang biasa. Nah gitu teman-teman sekalian. Lalu apalagi saya akan nyobain riding ergonomi udah pasti. Performa nggak tahu deh bisa apa enggak, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi tempat plat nomor ditaruh di dark fendernya kayak gitu. Dan juga suspensi terutama ya. Suspensinya memiliki travel yang sedikit berbeda. Dan juga engine walaupun torsi maksimumnya sama, namun dia powernya sedikit beda. Nah, perubahan-perubahan apa yang diberikan di Honda CB 150X ini yang bisa jadi apa namanya yang terasa ya, yang terasa nanti pada saat di riding kayak gitu loh teman-teman sekalian. Yes. Nah, langsung aja kita cobain. Oke teman-teman sekalian, langsung aja nih, langsung kita naik ke atasnya. Wow, ya memang tinggi motor ini ya, lebih tinggi dari Honda CB 150R ya Streetfire. Dan kelihatan ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa lihat ya di sini white-nya kayak apa. Langsung aja kita cobain. Jauh banget di bawah nyalainnya, setir Q starter, dan kita bisa lihat juga bener-bener pandangan ke speedometer, ke dashboard itu bener-bener luas banget, dan nggak terlalu harus menunduk ke bawah gitu loh teman-teman sekalian. Dan semua informasinya tuh gampang, walaupun masih dipencet-pencet di sini gitu loh untuk yang pergantian dari multi information display-nya gitu loh teman-teman sekalian. Yes. Wow. Kita sedang menunggu. Kita coba untuk nyalain. Wow. Nggak tahu, agak sedikit kayak lebih red line-nya itu ada di 10 ribuan, 10.000 rpm teman-teman sekalian. Segir satu. Yes, bismillahirrahmanirrahim, kita akan cobain teman-teman sekalian. Yang pasti riding ergonominya bener-bener bikin kita jauh lebih santai gitu loh teman-teman sekalian ya. Karena memang dari depan travel suspensinya itu jauh lebih tinggi ya, suspensinya lebih tinggi udah pasti. Lalu kita bisa lihat juga kehadiran dari racernya cukup tinggi. Oke, langsung aja teman-teman sekalian. Wah, walaupun tinggi gini, wah asli ini duduknya itu bener-bener sangat bikin nyaman banget teman-teman sekalian ya. Kita akan mencoba lakukan muter kayak gini. Teman-teman sekalian, mantap. Wah, ini bener-bener bisa. Walaupun posisi duduknya itu
sangat santai, namun tidak membuat kita tuh agak sulit untuk untuk melakukan lean atau belok-belok sedikit patah kayak gitu loh teman-teman sekalian. Riding ergonominya memang bener-bener mantap teman-teman sekalian. Wow, nggak pakai ABS sih pada saat naik kayak gitu. Nah ini kita akan lihat. Wow, itu sedang melewati dari yang namanya speed trap kayak gitu dan masih bagus. Nah sekarang kita akan mencoba seperti apakah rasa riding performa ya teman-teman sekalian ya. Kita akan lihat, kita akan coba dulu dari nol, dari lap pertama ini ya. Di lap pertama ini kita akan cobain bagaimana kalau dari nol. Wow, kalau menurut saya memang hadir perbedaan di bagian pada saat kita mau sedikit di RPM menengah. Ini aja 95 teman-teman sekalian, dari nol gitu ya. Kita bisa lihat performanya sih boleh dibilang 11-12, namun terlihat banget perbedaan di RPM menengah sekitar 4.000 sampai 6.000. Itu jauh lebih nonjok. Perkiraan saya perubahannya itu ada di ECM-nya yang sedikit berubah ya, sedikit dibedain teman-teman sekalian. Settingannya kayak gimana, namun memang torsinya tetap sama gitu loh teman-teman sekalian. Torsinya tetap sama, namun powernya itu dibuat lebih rendah, namun lebih gemuk di bagian RPM menengah gitu loh teman-teman sekalian. Di RPM menengah itu jauh lebih gemuk, terasa banget gitu loh. Nih ya teman-teman sekalian, pada saat naik nggak berani. Mantap. Kita naikin coba ke atas. Percobaan lagi ya. Kali ini kita akan langsung rolling speed dari keadaan nggak dari nol gitu ya teman-teman sekalian ya. Yes, asli bener-bener teman-teman sekalian. Saya akan coba ini ya sekarang. Dan oke, kita mulai dari 30 km per jam dan memang terasa tuh ya, memang power terasa gemuk banget di sekitar 4.000 sampai sekitar berapa tuh ya, sekitar 7.000 8.000 RPM tuh di situ teman-teman sekalian. Sementara pas saat mulai top end gitu ya, mendekati 10.000 malah sedikit kosong sih kalau menurut saya sih. Artinya kosong itu bukan gak ada power ya teman, dia lebih rendah lagi. Jadi sepertinya sih ya, kalau menurut saya ada mapping khusus ya dari ECU atau ECM ya kalau di BJMFI gitu ya, dimana tuh kayak powernya itu kayak di switch atau kayak dipindahin gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kurva power itu dipindahin ke RPM menengah. Perkiraan saya 3.000, 4.000 sampai 8.000 itu kurva melengkungnya gitu ya, kurva melengkungnya. Jadi tidak ditaruh di akhir atau di top end seperti yang dibutuhkan di di CBR 150 atau CB 150R gitu ya. Namun kalau dilihat dari transmisi, saya ngelihatnya juga nggak ada perubahan nih, kayak dari gear ratio maupun juga di final gear ratio, seperti kayak di perbedaan antara ratio dari sprocket depan dan sprocket belakang ya kalau final ratio gitu ya teman. Dan juga gear rasionya juga tidak berubah nih teman-teman sekalian. Dan nih ya teman-teman sekalian ya, kita akan coba lagi. Dan ini pada saat miring itu kelihatan banget saya tuh pede banget gitu ya. Saya juga bingung, ini motor tinggi gitu ya, dan bukan motor race purpose gitu ya kayak CBR 150R, tapi lebih ke motor adventure. Cuman ini tuh motor enak banget diajak miring gitu loh. Jadi kayak yang support dari ban belakang itu jauh lebih terasa gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi kayak yang feel di ban belakang itu benar-benar terasa banget. Perkiraan saya ini merupakan salah satu andil dari perubahan paradigma dari suspensi, di mana suspensi belakang itu dibuat jauh lebih terasa gitu ya bila dibandingkan dengan misalkan Honda CBR 150R atau CB 150R yang dimana itu front end yang lebih terasa. Ini dia membuat feel dari motor ini jauh lebih terasa di belakang. Oleh sebab itu maka suspensi belakang itu dibuat jauh lebih stiff
lebih keras itu menurut saya, dengan suspensi pernya yang dibuat kayak progresif kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu tuh kalau saya lihat tuh, jadi memang arahnya jadi kayak gitu. Kalau untuk motor adventure ini dia dibuat ke belakang. Kalau feel yang lain kayak mesin itu sama sih ya, selain dari perpindahan kurva dari powernya gitu yang ditaruh di mid end atau di 4000-an sampai menjelang 8000 rpm. Nah ini saya cobain lagi ya uji performa. Nah ini kayaknya agak sedikit susah gitu ya kalau untuk bisa quick shifting, karena ini juga belum asisten sleeper class, jadi masih agak sedikit berat gitu ya. Sementara top speednya di sini saya bisa sampai 105 km per jam gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita sudahi dulu beberapa lap mencoba dari Honda CB 150X. Jadi basically pada dasarnya motornya ini benar-benar asik banget dan benar-benar berubah paradigma gitu ya, dari handlingnya yang sekarang arahnya lebih ke arah belakang gitu loh teman-teman sekalian, atau di rear end. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi kita udah lihat ya. Jadi memang perubahannya atau perbedaannya bila dibandingkan dengan Honda CB 150R itu boleh dibilang memang terasa banget sih ya. Mulai dari riding ergonomi gitu ya. Nah, riding ergonominya itu kalau menurut saya sih untuk Honda CB 150X ini itu jauh lebih touring banget gitu ya. Kita matiin dulu. Jauh lebih touring banget. Terus habis itu posisi duduknya itu jauh lebih tegak banget. Jadi memang completely different, karena kita bisa lihat di sini ya, ini perubahan dari perbedaan dari racernya itu benar-benar super tinggi nih. Tapi pertanyaannya, ini bisa dipakai nggak ya di CB 150R yang biasa? Nah sepertinya sih kayaknya bisa gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah ergonominya ini berubah banget. Terus yang kedua adalah saya merasakan perbedaan di handling, terus feel mesinnya itu benar-benar gemuk banget, terasa banget di bagian RPM sekitar 4000 sampai 7000-an lah, 4000, 5000, 6000, 7000 sampai segitu. Itu merupakan daerah kurva power atau torsi mungkin sama ya, kurva powernya itu dipindah ke situ, entah kayak apa. Saya yakin ECM-nya berubah banget di sini, itu berubah banget dan jadi kayak yang lebih berisi dibandingkan dengan CB 150R yang biasa ya, dan juga CBR 150R udah pasti kayak gitu loh teman-teman sekalian. Panas banget nih, saya buka gloves dulu sekalian. Tadi saya udah cobain Honda CB 150X. Feel-nya benar-benar beda banget bila dibandingkan dengan Honda CB 150R Streetfire dan bahkan CB 150 CBR 150. Ini tuh kayak merubah mindset gitu ya, dan benar-benar merubah ekspektasi awal saya semula. Saya tuh ekspektasi datang ke sini tuh, ini mah paling cuman kayak Streetfire yang suspensi depannya atau kaki depannya diubah dan kaki belakangnya diubah. Tapi ternyata beda banget. Yang pertama tuh mulai dari riding position udah pasti berubah gitu ya. Namun kalau kita bawa ya pada saat riding itu feel itu berubah banget gitu ya bila dibandingkan dengan Streetfire dan CBR. Dimana kalau Streetfire dan CBR itu depan front end itu terasa banget gitu ya. Cuman kalau ini malah rear end yang terasa banget. Jadi pergerakan dari roda belakang tuh benar-benar terasa gitu loh. Jadi kayak ada perubahan atau switching feel dari front end pindah ke rear end, dan juga feel dari mesinnya yang berubah, dimana saya terasa kayak lebih gemuk di sedikit awal ya, mungkin naik di atas 3000, mulai 4000 tuh mulai terasa gemuk banget gitu loh ya, pita powernya sampai sekitar hampir mendekati 8000. Di atas 8000 mendekati 10000 malah lebih lebih kosong bila dibandingkan dengan Streetfire atau CBR. Jadi benar-benar kalau menurut saya sih ini di luar ekspektasi saya, dan ini tuh kalau menurut saya adalah benar-benar didesain oleh Honda khusus untuk touring, Honda CB 150X. Jadi bukan hanya sekedar modifikasi ban, kaki-kaki dengan engine yang sama, nggak kayak gitu teman-teman sekalian. Saya udah cobain, sekarang giliran teman-teman sekalian. Silahkan cobain dan hati-hati kepatil. Itu aja, mudah-mudahan berguna video atau vlog ini, dan sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.